Halo profesional muda, selamat datang di Citra Visi Network Learning Center. Jumpa lagi dengan Theo di 30 menit belajar Microsoft Office 2019 part 4. Topik video kali ini kita akan bicara tentang kontrol keyboard shortcut. Waktu kita pakai aplikasi Microsoft Office, kita tuh kadang nggak sadar udah ngerjain satu hal itu berulang-ulang dengan cara yang sangat sederhana, yaitu melalui tombol ribbon command button. Tuh, tombol yang kecil-kecil di atas tuh, yang di bawah tab itu kan ada banyak tuh gambar kecil-kecil B, I, U itu untuk bold segala macam ya. Dan kadang kita berpikir, apaan sih PR banget ngerjain begini berulang-ulang. Nah, di Microsoft Office itu ada yang namanya keyboard shortcut. Ini merupakan kombinasi dari dua atau lebih tombol di papan kunci kita. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sajikan khusus kombinasi tombol kontrol plus huruf atau alfabet. Itu aja dulu. Dan saya yakin kalau kita udah kuasain nih tombol nih, kerjaan kita bakal jauh lebih mudah, lebih cepat, dan kita bisa tidur lebih nyenyak. Oke? Saksikan video ini sampai selesai dan saya yakin ini pasti bermanfaat. Jadi wajib like dan share ya. Yang mau nanya atau curhat, komen aja di bawah. Oke, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video lainnya. Yuk, kita belajar bareng. Saya akan bagi menjadi beberapa bagian tombol-tombol keyboardnya ini. Yang pertama nih tentang file operation ya. File operation ini berhubungan dengan file. Jadi di sini ada 5 shortcut, yaitu kombinasi antara Ctrl plus N, Ctrl plus S, atau kita sebut aja langsung Ctrl N, Ctrl S, Ctrl P, Ctrl O, Ctrl W. Fungsinya itu hampir kurang lebih sama, jadi kita nggak perlu menghafalkan di Excel itu seperti apa, karena ini fungsinya hampir seragam. Jadi mau Excel, mau itu MS Word, PowerPoint, Publisher, Access, Outlook, ataupun OneNote, itu seragam, hanya saja ada beberapa perbedaan nih. Lihat ya, untuk create new, kalau dari Excel sampai dengan Access itu artinya new file, jadi membuat file baru. Kalau di Outlook itu create new sama dengan new message. Jadi ketika kita ketik tombol Ctrl N, itu artinya bikin email baru. Nah, kalau di OneNote itu artinya create new page atau bikin halaman baru. Oke. Kalau untuk Ctrl S itu hampir di semuanya sama, bukan hampir ya, Excel, Word, PowerPoint, Publisher, Access ataupun Outlook sama nge-save. Bedanya kalau Excel sampai Access itu nge-save file, kalau Outlook itu nge-save email kita menjadi draft. Jadi kita bisa simpan, belum dikirim baru tulis aja emailnya, baru kita save supaya jadi draft. Di OneNote, ingat OneNote tidak perlu di-save, karena begitu kita ngetik di OneNote itu otomatis langsung kesimpan. Oke, jadi tidak perlu ada Ctrl Save. Nah, tombol ketiga adalah Ctrl P. Ctrl P itu untuk mencetak. Mau di Excel, Word, sampai dengan OneNote, fungsinya sama, mencetak. Jadi kita tidak perlu menghafalkan satu persatu. Cukup hafalkan aja. Sebenarnya nggak perlu menghafalkan sih. Kita pakai aja sehari-hari, lama-lama hafal sendiri. Oke? Nah, yang berikutnya adalah O. O ini Ctrl O artinya open. Di Excel sampai Access, itu artinya membuka file. Kalau di Outlook, itu membuka message. Nanti kita coba praktekkan ya. Di OneNote itu membuka notebook baru. Nah, kalau Ctrl W itu menutup file. Jadi kalau di Excel sampai dengan Publisher itu menutup file, kalau di Access itu artinya menutup jendela yang sedang terbuka. Di Outlook dan di OneNote tidak berlaku. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Oke, Ctrl Shift. Nah, kita lihat di Excel. Nah, ini ada Ctrl O. Ini open. Oke, ada Ctrl N itu bikin baru. Ini ada book 2 ya. Kita batalkan. Ayah. Oke, close. Nah, tadi ada Ctrl S. Ctrl S itu menyimpan. Ya, kita lihat di sini ada Shift, ini ada tombolnya Ctrl S artinya menyimpan. Ctrl P itu mencetak. Nah, sebenarnya Ctrl W itu menutup. Contohnya kita Ctrl N,
Ini ada book 3. Ketika kita Ctrl W, kita akan menutup file itu. Oke, jelas ya. Nah, sekarang bedanya apa dengan tadi yang saya sebutkan? Nih, contoh nih di Outlook ada message. Kita coba Outlook-nya ya, kita buka Outlook. Nah, kalau Ctrl N itu artinya apa? Kalau kita ketik Ctrl N, nah artinya kita akan membuka email baru, untuk membuat alam email baru. Jadi bukan membuka file ya, karena di Outlook tidak menggunakan file. Oke. No. Sedang di OneNote, kita cek di OneNote, Ctrl N itu adalah membuka halaman baru, catatan baru. Oke, jelas? Nah, sekarang kita lihat lagi di apa lagi yang beda nih. Nah, di Outlook Ctrl S itu artinya nge-save sebagai draft. Kita cek di Outlook. Misalnya kita bikin email, Ctrl new email ya. Subjeknya bla bla bla. Ketika kita Ctrl S, save, maka tersimpan. Tersimpan di mana dia? Ada di draft. Itu bedanya. Oke. Kita lihat lagi bedanya apa. Di sini di page nggak berlaku. Untuk Ctrl O nih, semuanya open, jadi kita nggak perlu praktekkan kecuali Outlook ya, Outlook dan OneNote. Coba Outlook. Di Outlook ini kita klik email ini ya. Kalau kita misalnya Ctrl O, dibuka lah emailnya lebar-lebar supaya kita bisa baca dengan jelas. Oke. Kalau di OneNote, Ctrl O artinya membuka notebook baru. Membuka notebook yang ada di drive kita. Mana yang mau dibuka? Oke. Ctrl W itu semuanya close kecuali akses nih. Akses itu ada close window. Kita lihat akses. Nah, kita coba buka satu table. Nah, ini ada table form siswa. Kita buka. Nah, ketika kita Ctrl W, dia akan menutup Windows yang sedang kita buka. Tidak menutup file, karena tidak ada file juga kalau di aksesnya. Kecuali file database-nya ini. Oke, itu adalah untuk file operation. Oke, sekarang kita akan lanjut ke tombol berikutnya. Ya, jadi kita bisa lihat nih ada tombol file operation, ada 5 shortcut nih. NSPOW. Tidak perlu dihafal, dilatih aja tiap hari. Lama-lama juga hafal kalau memakainya. Berikutnya adalah editing. Di editing ini kita mengenal ada 6 tombol shortcut, yaitu Ctrl A untuk select all, Ctrl C untuk copy, Ctrl X untuk cut, Ctrl V untuk paste, Ctrl Z untuk undo, Ctrl Y untuk redo. Hampir semuanya sama ya. Jadi ini seragam nih antara Excel sampai di OneNote ya. Cuman ada beberapa nih di Excel dan OneNote. Ctrl A ini select all, tapi di Excel dan OneNote ini ada fungsi khusus. Ada secret trick ya di sini ya. Sama juga dengan redo nih. Nanti saya akan coba praktekkan. Oke, saya coba praktekkan di Excel saja karena semuanya sama. Saya praktekkan di salah satu saja. Nah, Ctrl A, misalnya kita anggap kita ada di tabel. Nah, sorry, balik lagi sini. Nah, misalnya posisi kita di sini, di G2. Kalau kita tekan Ctrl A sekali, dia akan memilih semua yang ada di range-nya. Ketik Ctrl A lagi, baru pilih semua yang ada di sheet ini. Nah, itu khusus, perlakuan khusus nih ya untuk Ctrl A yang di Excel nih. Di Ctrl A, sekarang Ctrl apalagi tadi? Ctrl C ya. Ctrl C ini untuk mengcopy. Ini kita di range ini kita Ctrl C, Ctrl C berarti dia di copy nih. Ada titik-titiknya nih. Nah, kalau kita masuk ke kolom O2, kita ketik Ctrl V, artinya di paste. Nah, ini kenapa 0? Karena di sini isinya formula. Oke. Nah, kita coba kita yang ambil yang bukan formula. Ini tabel ya. Ctrl C, kita klik sini Ctrl V. Nah, Ctrl V, maka di copy.
Berbeda dengan Ctrl X. Ctrl X itu adalah di cut. Ini contoh Ctrl X, ini di cut. Ctrl V di sini, Ctrl V. Berarti di cut, dipindah. Jadi cut itu dipotong, terus di paste itu dipindah di sini, ditempelin. Nah, itu udah ada Ctrl A, Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V. Nah, oke, kita lihat dulu tadi. Nih, A, C, X, V. Sekarang undo dan redo ya. Oke, undo itu adalah untuk membatalkan perintah dari mulai yang terakhir. Kita lihat contoh di sini tadi, kita telah melakukan beberapa pekerjaan. Kita lihat di sini ada banyak nih perintah-perintah yang sudah kita lakukan. Kita bisa lakukan undo dengan cara Ctrl Z. Ketik Ctrl Z, kita tidak jadi melakukan pemindahan dari tabel ini ke kolom R. Kita Ctrl Z lagi. Sorry. Nah, kita tidak jadi mengopi tabel A ini ke tabel O. Ya kan? Kita Ctrl Z lagi. Kita tidak jadi mengopi dari tabel yang di G ini ke kolom O. Ctrl Z lagi. Kita tidak jadi melakukan pengkopian, pemastean di sini ya. Nah, bedanya apa dengan Ctrl Y? Ctrl Y itu adalah untuk membatalkan apa yang kita undo tadi. Jadi kita sudah melakukan beberapa hal, terus kita undo, nggak jadi. Terus kita nyapin plan tuh, jadi deh, jadi gitu ya. Kita tekan Ctrl Y lagi, Ctrl Y. Nah, jadikan Ctrl Y, jadi lagi. Ini copy ke sini, Ctrl Y, kita jadi pindah dari sini ke sini. Oke, jadi undo itu adalah membatalkan, redo adalah membatalkan pembatalan. Oke. Nah, kemudian kenapa di Ctrl Y tadi saya bilang ada trik tersendiri, trik khusus ya? Karena Ctrl Y ini kadang-kadang Ctrl Y ini kita bisa ulang berkali-kali atas suatu perintah terakhir yang kita lakukan. Ini trik khusus nih ya. Contoh nih. Ini saya punya daftar penjualan nih. Item 1 sampai 10 dengan penjualannya kuantitinya sekian. 10, 5, 25, 9 sampai 20. Dengan harga masing-masing sudah tertera, dan ini adalah harga jualnya. Sorry, ini adalah penjualannya ya. Total penjualannya. Ini adalah perkalian dari kuantiti dan harga. Ketemu sekian ya. Dan di total adalah 375.500. Nah, padahal target kita 1 juta nih, contoh. Nah, dengan catatan berapa kita jual item 10 lebih banyak lagi, anggap saja misalnya item 1 sampai 9 ini stoknya udah habis. Ya, kita tinggal masih ada banyak stok di item 10. Kita perlu berapa jual quantity di item 10 ini lebih banyak lagi supaya kita mencapai target 1 juta. Oke. Nah, kita bisa aja dengan cara formula, kita bisa aja mengalihkan kekurangan ini, kemudian berapa kuantitinya, misalnya ini dikurangi ini, ketemu 624 ini, kemudian dibagi dengan harganya 60 ini ketemu 104 ya. Jadi kita tambah aja 104 misalnya, contoh. Nah, ketemu kurang ternyata 105. Nah, ini ketemu nih 1.500.000, sehingga kita akan mencapai target kalau kita menambah 105 unit lagi. Nah, ada beberapa kasus kita tidak bisa melakukan formula ini. Kenapa kita harus melakukannya dengan cara coba-coba? Karena kita ingin mencapai suatu titik tertentu, kita harus mengira-ngira nih. Ada beberapa formula. Kemudian saya kebetulan saya tidak punya sampelnya di sini ya. Saya coba aja. Misalnya, saya mau coba-coba nih. Kalau misalnya ini saya tambah 10. Ini saya tambah 10. Oh, masih kurang ya. Tambah 10 lagi. Oh, masih kurang. Wah, sampai berapa kali saya harus nambahin? Oke, saya tambah 1. Nah, saya coba melakukannya dengan cara begini. Saya Ctrl C 1. Terus ini klik kanan. Saya pilih 20 ini klik kanan, paste spesial. Ya. Jadi Ctrl C ini nilai 1 ini saya paste di sini, tapi spesial value-nya saya add
special value add, sehingga ketemu 21. Jadi 20 tadi saya tambahkan 1. Nah, Ctrl Y itu bisa mengulang perintah ini. Saya ketik Ctrl Y pertama ya, sekali. Nah, jadi 22. Saya tambah 1 lagi. Ctrl Y 23, Ctrl Y 24. Bagaimana kalau Ctrl Y-nya itu saya tekan terus, saya hold. Dia akan lari terus sampai ketemu angka yang saya inginkan. Ya, batasnya berapa? 1 juta. Sorry, kelebihan ini. Saya mundurin lagi. Oke, cukup. Jadi ini 125. Sehingga saya butuh jual 125 supaya ketemu 1 juta ini. Itu adalah cara yang amatir ya. Padahal sebenarnya ada cara yang lebih canggih lagi, yaitu namanya goal seek. Itu bisa disaksikan di video yang lain berikutnya. Oke. Nah, itu adalah shortcut untuk editing. Ya, sekarang yang ketiga nih, apa nih? Kita lihat ya. Next. Yang ketiga ini adalah untuk formatting. Formatting cuma 3 yang kita bisa cukup sering kali pakai, yaitu B itu untuk menebalkan, I itu untuk memiringkan, U itu untuk menggarisbawahi. Ya, ini berlaku untuk semua. Oke, kita coba di Excel contohnya. Nah, contoh nih, pertanyaan ini kita mau tebalkan pakai Ctrl B. Nih, ini Ctrl B, ini Ctrl I, ini Ctrl U. Tekan Ctrl B jadi tebal, tekan Ctrl I jadi italic atau miring, tekan Ctrl U jadi di garis bawahi. Kalau kita mau melakukan semua ya tinggal Ctrl B, I, U. Nah, tebal, miring, dan garis bawah pula. Cukup itu dia dipraktekkan, maka kita nggak perlu harus ini ditebalin. Udah B, yang ini tebalin, B, yang ini miringin, I, yang ini garis bawah, U. Sangat-sangat lama. Oke, lebih cepat kita pakai Ctrl B, Ctrl I, Ctrl U. Mana yang mau kita format. Itu adalah yang ketiga. Selanjutnya, nih yang keempat nih. Yang keempat ini adalah masalah navigasi, yaitu pergerakan kita di dalam Excel itu sendiri atau dalam file Microsoft Office. Ada 4 macam, yaitu Ctrl F, Ctrl G, Ctrl H. Ini termasuk editing sebenarnya, tapi ini karena seringkali dipakai, jadi saya masukkan kategori navigasi. Yang K ini hyperlink. Oke, kita coba praktekkan ya. Ctrl F, G, H, dan K. Nih, Ctrl F itu adalah untuk mencari. Apa yang kita cari? Kita cari kata berapa. Sorry, berahaya. Ya, ketemunya ada di sini. Next, ada di sini lagi. Next, ada di sini juga kembali, jadi hanya 2. Oke. Nah, itu Ctrl F. Dengan Ctrl H itu adalah sebelahnya Ctrl F. Find and replace. Replace itu adalah mengganti. Ya kan? Misalnya kita ganti berapa dengan kata misalnya sabaraha. Replace all. Oke, ada 2 replacement, yang di sini dan yang di sini akan diganti. Itu fungsi dari Ctrl H ya. Ctrl F untuk mencari, Ctrl H untuk mengganti, merubah. Nah, Ctrl G adalah untuk kita mau pergi kemana. Misalnya kita berikan suatu sheet ini, misalnya kita kasih nama tabel 2 ya. Kita berada di tabel 1, kita Ctrl G mau pindah ke tabel 2 yang ada di sheet 2, kita tinggal pilih. Nah, ini sangat berguna kalau kita mau navigasi. Kita punya banyak sheet yang kita mau sering-sering kali ke beberapa tempat di sheet tadi. Kita cukup kasih nama, kita kasih Ctrl G untuk mencapai ke tempat itu.
Ctrl K itu adalah hyperlink. Nah, saya pernah dapat kasus dia punya sheet banyak sekali. Jadi sheetnya itu di sini ada mungkin puluhan ya, lihat di sini ya. Kemudian berdasarkan tanggal, dia ada tanggal 1 sampai tanggal 30. Kemudian ada lagi berdasarkan bulan, Januari sampai Desember. Ada lagi berdasarkan tahun 2020 sampai 2024. Banyak sekali sheetnya, dan dia namanya panjang-panjang. Nah, daripada seperti itu, karena nanti akan susah navigasinya, biasanya itu saya tinggal kasih, misalnya tanggal 1 nih ya, kasih link di sini. Misalnya kasih link namanya, kasih name namanya tanggal 1. Oke. Nah, yang dimaksud dengan hyperlink adalah kita membuat suatu link di dalam sheet lain dengan Ctrl K. Nah, Ctrl K, place in this document, pilih dengan tanggal 1. Oke, muncullah hyperlink seperti di browser ya. Kalau kita browsing itu adalah hyperlink semua. Nah, hyperlink ini kita bisa klik dan kita menuju ke tempat tadi yang kita beri nama. Itu tujuannya hyperlink. Oke, shortcutnya adalah Ctrl K. Tapi kalau kita mau manual, kita harus masuk ke insert link. Nih, add a hyperlink. Jadi kalau kita mau kasih hyperlinknya banyak nih, dari tanggal 1 sampai tanggal 30, dari bulan Januari sampai Desember, masa kita harus insert link? Home insert link, nah, ketik. Nah, ini home insert link, ketik. Ini mouse kita bergerak nih dari sini ke atas, dari sini ke atas. Cukup lama juga. Kita bisa pakai Ctrl K. Oke, itu adalah shortcut untuk navigasi. Berikutnya, ini adalah yang bagian kelima. Saya kasih judul forget it. Oke, forget it. Maksudnya apa nih? Karena beberapa ini kita nggak perlu hafal ya, tapi kita cukup tahu aja. Untuk Ctrl R E L J ini kebanyakan dipakai untuk line text. R itu right, E itu center, L itu left, J itu justified. Oke. Sedang di Excel, Ctrl R E L itu untuk fill right, fill series, sama create table. Oke, kita ambil contoh di Word ya. Nah, kita ambil ini. Nih. Ini ada yang rataannya rata kiri. Alignmentnya rata kiri, Ctrl L nih. Kalau kita ketik Ctrl R, maka dia akan rata kanan. Ctrl L, rata kiri. Ctrl E, rata tengah, ya, center. Ctrl J, kiri dan kanan diratain. Itu alignment ya. Beda dengan di Excel. Excel itu Ctrl R itu adalah untuk misalnya kita punya ini ya. Kita Ctrl R, maka nanti ketimpa. Jadi satu ini langsung di copy semua ke kanan. Kalau ini Ctrl D, down. Tadi R itu right, fill right, D itu fill down. Ini di copy ke bawah. Oke. Satu lagi tadi apa? Lihat dulu. Di J nggak ada. Nah, ada Ctrl L nih. Ctrl L apa jadinya? Create table. Ctrl T, sama create table juga. Oke. Ctrl M itu kalau di Word indent, di PowerPoint new slide, di Publisher jadi master page, kalau di OneNote jadi new window. Jadi berbeda penggunaannya di setiap aplikasi. Jadi ini kita nggak perlu hafalin atau nggak perlu latih. Syukur-syukur kita sering pakai ya, jadi apal sendiri. Jadi tidak perlu dihafalin, makanya forget it. Karena kita mungkin jarang pakai itu ya. Oke. Saya rasa untuk materi control shortcut keyboard sampai di sini. Saya yakin ini pasti bermanfaat buat Anda, karena buat saya sangat bermanfaat ya. Saya seringkali bisa cepat mengerjakan sesuatu dengan keyboard.
Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Silakan like, share, comment, and subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, see you next video. Bye bye.